pecah. Zahran memarkir mobilnya di basement gedung apartemen yang menjulang tinggi itu. Shanum sampai tak mampu berhenti berdecak. Ini mungkin bisa dibilang sebagai pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di sebuah hunian kelas atas. Unit apartemen kita ada di lantai 16. Kata Zahran seperti seorang guide. Kita? Pikir Shanum. Bahkan Zahran mengklaim apartemen itu sebagai milik Shanum juga. Shanum benar-benar terharu, walau terbesit kembali rasa minder di dalam dirinya. Zahran sudah keluar dari depan kemudi. Shanum juga segera melepaskan safety belt-nya dan tak lama Zahran membukakan pintu mobil untuk istrinya. Mau abang gendong sampai ke atas? Tawarkan Zahran. Kali ini Zahran menawarkan jasa karena ada maunya. Gak usah, bang. Gak usah. Aku udah bisa jalan kok. Lagian ada liftnya kan? Gak mungkin deh kita ke atas lewat tangga darurat, iya kan? Tolak Shanum. Shanum tak ingin merepotkan lagi. Ya udah, pegangan ya? Iya. Shanum berpegangan pada lengan kuat Zahran. Tapi setidaknya Shanum sudah bisa berjalan mandiri walau masih terpincang. Setelah masuk ke dalam lift, Zahran segera memencet tombol 16 di mana unitnya berada. Di dalam kabin lift itu hanya ada mereka berdua saja. Zahran jadi membayangkan apa saja yang harus ia lakukan nanti. Bagaimana dia memulainya? Kenapa otak gue jadi semesum ini? Pikirnya. Dia merasa mesum padahal sebelum-sebelumnya dia selalu berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal kotor seperti itu. Apalagi terhadap Shanum, perempuan yang ingin ia jaga kesuciannya. Tapi pada akhirnya pertahannya jebol juga. Aku jadi sangat penasaran sama kamu, Bang. Aku jadi malu. Ungkap Shanum, dia tampak meragu. Kenapa? Zahran malah merangkulnya dan membuat Shanum tambah berdebar. Siapa kamu yang sebenarnya? Terus, gimana kalau orang tua kamu tahu soal ini? Gimana aku harus bersikap di hadapan mereka? Gimana kalau mereka gak berkenan dengan aku? Shanum mengungkapkan keraguannya. Mereka akan segera tahu siapa kamu. Secepatnya abang akan bawa kamu ke hadapan orang tua abang. Kamu gak usah cemas. Hidup abang yang menentukan. Bukan mereka. Jawab Zahran lalu meyakinkan Shanum agar tak mengkhawatirkan apapun. Sampai akhirnya mereka sampai di lantai yang ditunggu. Pantai 16, unit nomor ke-169. Zahran memasukkan akses card-nya dengan begitu smart door itu terbuka begitu saja. Memasuki apartemen dengan tipe 2BR itu, Shanum semakin dan semakin tak bisa berhenti berdecak. Malam ini adalah malam yang penuh dengan kejutan. Welcome home. Zahran seolah menyambut dan lanjut merangkul istrinya untuk masuk ke dalamnya. Ada 2 kamar tidur, sebuah ruang utama, area makan yang disekat dengan instalasi teralis kayu menembus langit-langit ruang dan satu lagi, ada area dapur yang sudah dilengkapi dengan kitchen set. Interior dan dekorasi yang disaksikan oleh mata Shanum saat ini adalah mimpi yang hanya ada di dalam angan-angan saja sebelumnya. Kalau kamu udah siap buat tinggal di sini, kita tinggal beli barang-barang yang kurang. Kata Zahran lalu membimbing Shanum untuk melihat kamar tidur mereka. Tapi Shanum malah ingin mampir ke area dapur. Ada dapurnya juga, Bang. Udah lengkap sama kitchen setnya? Kagumi Shanum. Iya, kamu suka? Suka. Suka banget. Aku selalu membayangkan punya dapur yang nyaman seperti dapur-dapur para chef blogger gitu. Kalau dapurnya nyaman begini, yang dimasak gak mungkin cuma tahu tempe sama telur dadar doang. Hei. Shanum tak sabar membayangkan menata dapurnya nanti. Zahran mulai berpikir kalau dirinya harus mulai memikirkan tawaran papanya untuk bergabung ke perusahaan agar bisa menafkahi Shanum lebih baik lagi. Melihat senyum Shanum yang mengembang seperti saat ini, Zahran semakin termotivasi untuk memberikan kebahagiaan lagi dan lagi untuk gadis berhijab itu. Kamu gak mau lihat kamarnya? Geretak Zahran. Shanum terlalu lama asyik mengagumi dapurnya. Oh, di mana?
Ini kamar utama, kamar kita. Zahran sudah berdiri di dekat pintu kamar utama. Sanum pun berjalan menghampiri dengan langkah terpincang, tapi dia sungguh semangat. Saat Zahran membukakan pintunya, "Wah, dai baak," ungkap Sanum. Kamarnya bahkan lebih luas dari luas rumah kontrakannya. Ada balkonnya juga, balkon yang langsung menghadap ke pemandangan kota. Kini Sanum semakin sadar kalau ternyata suami berandalnya adalah anak konglomerat. Setelah puas mengagumi semua isi apartemen itu, Sanum berbalik menghadap pada Zahran lalu menatapnya dengan nanar. "Ternyata kamu memang bukan orang sembarangan, Bang," ucap Sanum. "Dan walaupun kamu tahu Abang adalah seorang berandalan yang gak berguna, kamu tetap mau terima Abang. Aku jatuh cinta sama kamu karena kamu menunjukkan sikap tanggung jawab. Dan karena..." Sanum menahan ucapannya membuat Zahran ingin tahu. "Dan karena apa?" "Karena Abang cakep dan gagah." Akui Sanum lalu tersipu menyembunyikan wajahnya di balik hijabnya. Zahran menyingkap kain hijab yang Sanum tutupkan pada wajahnya. Zahran ingin melihat sinar indah yang mengalahkan indahnya sinar rembulan malam ini. Dan dia menemukannya pada wajah istrinya yang merona karena tersipu malu. "Sanum," ucapnya dengan suara yang dalam. "Iya, Bang. Kamu membuat Abang selalu melanggar janji-janji yang Abang buat." "Janji apa?" "Abang janji buat gak menodai kamu." "Oh itu, ya gak apa-apa. Kalau memang mau, lakukan saja. Setelah kita melewati prosesi ijab kabul pagi itu, tubuhku ini adalah hakmu, Bang." Zahran tersenyum senang. Respon Sanum positif sekali. "Tapi Abang juga melanggar janji buat gak menggauli kamu sebelum kamu pulih 100%. Apa itu artinya? Abang mau sekarang?" "Ya." Lakukan saja kalau memang Abang mau. Itu adalah hak kamu, dan melayani kamu adalah kewajiban aku." Lampu hijau lagi dan Zahran semakin bernafsu. Zahran melepas tautan di bawah dagu Sanum. Zahran melepaskan hijabnya. Kemudian Zahran melepaskan ikatan rambut Sanum sehingga tampaklah rambut yang menjadi agak bergelombang. Cantik sekali. Sebelum lanjut, Zahran menarik tangan Sanum dengan lembut untuk menuju ke hamparan kasur luas yang nyaman itu. Sanum menurut saja. Zahran duduk di ujung ranjang dan meminta Sanum untuk tetap berdiri di hadapannya. Zahran ingin melepaskan satu persatu pakaian yang membungkus rapi rubuh ranum itu. "Kamu ikhlas kan, Sanum?" tanya Zahran sembari membuka satu persatu kancing kemeja Sanum. "Ikhlas, Bang," jawab Sanum dengan suara gemetar. "Walau pernikahan kita belum legal secara hukum." Zahran sudah melepaskan kemeja itu dengan hati-hati. "Kesungguhanmu ada pada hatimu, Bang. Aku yakin kalau kamu akan menjadikan aku sebagai pasangan kamu, yang sebenarnya, sampai ke surga nanti." Tubuh Sanum sudah nyaris telanjang. Zahran mempreteli pakaian istrinya dengan pelan tapi pasti. "Aku akan jadi yang pertama dan yang terakhir buat kamu. Begitupun sebaliknya." Saat Zahran mengucapkan kalimat itu, Zahran sudah berhasil menurunkan celana Sanum sehingga kini hanya tertinggal sepasang baju dalam yang menutupi tubuh itu. Sungguh, keindahan yang selama ini Sanum tutupi dari mata liar lelaki. Karena seringnya memakai pakaian yang longgar, maka tak banyak yang tahu kalau Sanum memiliki tubuh aduhai yang sangat menggoda. Nyaris tak ada noda apapun di permukaan kulitnya yang putih bagai susu itu. Dadanya cukup sintal, menyembul dari cubranya seperti memanggil-manggil untuk dimainkan. Perutnya rata dan pinggangnya ramping, namun dia memiliki pinggul yang sedikit lebih besar sehingga membuat hasrat lelaki menjalar dengan cepat sampai ke aliran darah. Itu pula yang dirasakan Zahran saat ini. Dia seperti baru saja menemukan harta karun tersembunyi pada diri Sanum. "Mendekatlah, Sanum." Zahran menarik pinggang ramping itu dan membiarkan Sanum terduduk di salah satu pahanya. Sanum masih gemetar dan malam ini dia akan menyerahkan dirinya pada Zahran. "Kamu..." Zahran mengecup leher sampingnya dan rasanya merinding sekali. "Kamu cantik banget malam ini, Sanum."
Lanjut Zahran lalu meraup bibir Shanum dengan bibir tipisnya. Permainan sudah dimulai dengan pemanasan yang lembut. Jika berciuman, Shanum sudah mulai terbiasa. Dia pun menikmatinya, melupakan banyak hal. Tanpa Shanum sadari kalau tangan Zahran semakin usil, diam-diam Zahran melepaskan pengait beranya sehingga melorot begitu saja dan menampilkan penampakan dua keindahan yang bentuknya sangat presisi. Bulat, penuh, kencang dengan airola berwarna kecoklatan, bahkan pucuknya sudah mengeras saking tegangnya Shanum dalam menghadapi kegiatan panas itu. Tubuhmu ini seperti surga, Shanum. Bisik Zahran lalu sesekali melahap daun telinga Shanum sehingga Shanum semakin terangsang. Ah, abang, sejak kapan beraku melorot? Abang yang melepaskannya barusan, gak apa-apa, kan? Zahran menatap Shanum dengan hazel eyes yang membius itu lalu mulai meraba dada Shanum yang seketika freeze menikmati sentuhan liar yang luar biasa itu. Shanum tak bisa berkata-kata. Geli, terangsang, ingin mendesah. Tapi ia tahan kuat-kuat. Shanum hanya berpegangan pada pundak Zahran dan membiarkan Zahran melakukannya dengan puas. Ya Allah, ini bukan dosa, kan? Ini bukan dosa, kan? Kenapa ini nikmat sekali? Astagfirullah, astagfirullah. Shanum menyebut di dalam hati. Dan dia menikmati. Belum ada satupun tangan yang menyentuh kamu seperti ini, kan? Tanya Zahran sembari meremas pelan, lalu sesekali memelin putingnya dengan lihai sehingga membuat simpunya bergelinjang merasakan kenikmatannya. You're so pure, honey. Your body like a wonderland. Bisik Zahran lagi. Dia pun sudah semakin panas dan meninggi. Sekuat hati menahan agar tak sampai mendesah. Tapi itu sulit bagi Shanum. Dia tak mampu menahan sebuah desahan lolos dari mulutnya saat Zahran lanjut mencumbu lalu menghisap puting salah satu gumpalan surga itu. Shanum sudah tenggelam dalam gulungan ombak birahi. Shanum merasa jadi orang lain. Tabu sekali, tapi sungguh Shanum tak bisa bohong kalau dia begitu menikmatinya. Zahran menyusu seperti bayi besar dan tanpa sadar mereka sudah mulai mengubah posisi. Tahu-tahu Shanum sudah Zahran baringkan di atas hamparan kasur itu. Setelah Shanum sudah ada dalam posisi telentang pasrah, Zahran melepaskan diri beberapa saat lalu melepaskan juga satu persatu pakaiannya. Shanum melihatnya. Shanum melihat kepunyaan Zahran. Sejenak dia terpejam dan tak kuasa membayangkan itu akan segera memasuki ruang suci yang ia jaga selama ini. Zahran makin liar, dia mendorong Shanum agar lebih ke tengah agar dia bisa melakukan penetrasi dengan nyaman. Zahran melepaskan panti CD merah muda itu dan itu dia. Inti dari tubuh Shanum sudah nampak di depan mata. Tampak legit dan... Bang! Shanum malah mengatupkan kedua belah pahanya sehingga Zahran tak bisa melihatnya lagi. Kamu mau membatalkannya? Tanya Zahran agak kecewa. Bukan, aku malu. Jangan dilihatin begitu. Kenapa? Bukannya kamu bilang seluruh tubuh kamu adalah hak milik abang sekarang? Goda Zahran lalu mengelus paha mulus itu berharap mau terbuka kembali. Iya sih, tapi... Kamu siap? Ya udah, lakukanlah. Zahran tak mampu menahan lagi. Dia pun kembali bersikap binal. Agak memaksa karena birahi telah menguasai sekujur tubuhnya. Zahran membukakan lagi kaki-kaki yang mengatup itu. Memulai dengan sebuah usapan yang membuat Shanum memejam mata kuat-kuat. Ini adalah yang pertama. Pasti akan sakit. Setidaknya begitulah selentingan liar yang sering Shanum dengar di tengah-tengah masyarakat. Zahran tak ingin menstimulasi dengan jari, itu akan membuat Shanum semakin kepanasan. Zahran pun sudah mulai mengambil posisi dan sudah mulai bersentuhan. Miliknya dan milik istrinya sudah bertemu dan saling menyapa. Shanum terbeliak. Antara menikmati, tapi ada rasa perih juga. Tapi Shanum tak ingin mengecewakan suaminya. Shanum pun hanya dia menahan rasa perih itu. Zahran membuang nafas saat harus melakukan usaha lebih kuat karena lubang yang ia masuki begitu sempit dan dia harus sangat berhati-hati. Ya, kamu adalah seorang perawan, sayang. Racaunya dalam hati.
Ditatapnya wajah di bawah tubuhnya yang sedang terpejam kuat agak meringis karena menahan sakit. Shanum hanya berpegangan pada kain spray, dia menggenggamnya kuat-kuat. Sakit ya? Tanya Zahran, dia baru setengah jalan dan sudah merasa ada sesuatu yang robek di dalam sana. Sensasinya luar biasa nikmat. Selesaikan saja, Bang. Desah Shanum tetap ingin melayani. Maaf ya, nggak apa-apa. Zahran melanjutkan dorongannya, pelan-pelan dan dia rasa semuanya sudah masuk. Naluri mendorong itu melakukan hentakan, tapi Nurani merasa tak tega karena takut kalau istrinya akan kesakitan. Kalau kamu nggak tahan sakit, kita bisa tunda nanti. Zahran masih sempat-sempatnya berbasa basi. Nggak apa-apa, Bang. Selesaikan saja. Baiklah. Zahran kira Shanum memang sudah siap untuk malam pertama ini. Zahran pun menarik nafas panjang lalu mengembuskannya perlahan dan mulai melakukan gerak hentakan pinggul sehingga dirinya seolah sedang menghujamkan miliknya pada Shanum berkali-kali dengan gerakan yang konstan. Sesekali Shanum menahan untuk tidak mendesah dan meringis. Tapi beberapa kali desahannya lolos lagi sehingga hal itu semakin mempompa nafsu Zahran yang kian lama kian menambah kecepatan, semakin cepat semakin. Aku mengagumimu, Shanum. Bisik Zahran lalu mengecup kening Shanum saat dirinya semakin larut dan menuju pada puncaknya. Shanum hanya diam, antara menahan perih dan juga menikmati. Ini adalah pengalaman erotis yang pertama untuknya dan tak akan pernah ia melupakan malam ini untuk seumur hidupnya. Zahran agak mengerang di akhir permainan, dia mengerangkan dan sejurus dengan itu. Shanum tiba-tiba merasa ada yang hangat membasahi miliknya. Shanum mencapai puncak orgasme bersama dengan suaminya dan itu rasanya more than words. 2000 kata guys, dan maaf ya kalau isinya agak-agak nganu. Maaf juga kalau gak sehot yang kalian tunggu. Soalnya otor jarang bikin adegan ranjang. Hihi. Happy wedding? Fakta mengejutkan. Saat Zahran membuka mata, dia terbangun sendirian, setengah telanjang di bawah dekapan selimut. Zahran heran, kemana istrinya pergi? Setelah apa yang terjadi semalam, tiba-tiba Zahran takut kehilangan Shanum. Shanum! Seru Zahran lalu setengah bangkit. Di dekatnya terdapat beberapa bercak darah, mungkin itu adalah bercak darah setelah proses pecah perawan yang terjadi semalam. Zahran semakin merasa bersalah. Shanum! Seru Zahran lagi. Tak lama pintu kamar mandi terbuka dan seorang bidadari yang hanya berbalut handuk keluar dari dalamnya. Kenapa sih, Bang? Teriak-teriak gitu? Ini masih dini hari tahu. Protes Shanum. Sepertinya setelah terlelap 1 atau 2 jam, Shanum terbangun dan langsung melaksanakan mandi wajib. Ini jam berapa? Kok kamu mandi? Kalau masuk angin gimana? Shanum menyeret langkahnya. Saat ini, tiba-tiba serasa ada yang mengganjal di bagian bawahnya. Mungkin efek yang ditimbulkan dari pergumulan tadi. Tapi Shanum lega karena kewajibannya sudah ditunaikan malam ini. Aku kebangun, sekalian aku mandi, biar nanti subuh gak usah mandi lagi. Jawab Shanum lalu membuka tas miliknya yang berisi 1 setel pakaian yang ia bawa dari rumah kontrakan. Ah ya, kalau habis gitu, harus mandi wajib ya? Zahran baru mengingatnya. Iya, Bang. Wajib. Kamu mau mandi sekarang juga? Oke. Tapi abang lupa tahapan-tahapannya. Zahran mengakui kalau dirinya tak tahu step by step mandi junub itu bagaimana. Zahran memang lahir sebagai seorang muslim, hanya saja dia kurang ajaran agama sampai di usianya yang ke-24 ini. Hanya sebatas yang benar-benar fardhu saja, itu pun baru mulai menjalankannya lagi setelah ia mengenal Shanum. Gampang kok, ada tutornya. Nih! Shanum memberikan ponselnya pada Zahran. Dia memberikan sebuah artikel yang memuat niat dan cara-cara mandi wajib. Baiklah. Zahran pun mulai patuh. Jika sebelum-sebelumnya Zahran tak peduli dengan hal-hal seperti itu,
Sekarang Zahran akan mulai menanamkan lagi nilai-nilai agama di dalam kesehariannya dengan bimbingan Sanum. Bukan tidak mungkin kalau berandalan itu akan semakin dekat menjadi seorang imam impian, seperti yang Sanum impikan selama ini. Setelah Sanum berpakaian, dia memberikan handuknya pada Zahran. Pakai yang ini aja ya, Bang. Aku cuma bawa satu handuk aja soalnya. Oke. Zahran meraih handuk itu dan memakainya. Aku juga harus ganti spraynya, soalnya kena noda bekas semalam. Coba kamu cek di bawah laci itu, mungkin ada spray cadangan. Baik, Bang. Zahran melanjutkan langkah menuju ke kamar mandi, walau sebenarnya terbesit rasa ingin melanjutkan kegiatan bercinta itu 1 atau 2 ronde lagi sebelum memasuki waktu subuh. Tapi Zahran mengerti kalau Sanum pasti butuh waktu untuk menetralkan kembali rasa perih pada bagian sensitifnya. Zahran pun akan bersabar menunggu sampai Sanum siap diajak untuk bergulat lagi di atas ranjang. Sanum segera membuka spray dan sesekali terbayang kejadian tadi saat dirinya digagahi oleh Zahran. Rasanya ngeri-ngeri gimana kah gitu. Tapi tiba-tiba aku benar-benar gak mau kehilangan Bang Zahran. Semoga aja Bang Zahran gak kecewa dengan malam pertamanya tadi. Pikir Sanum lalu segera menggulung spray bernoda darah itu dan menggantinya dengan yang baru. Ilham Prayoga bergerak cepat. Dalam hitungan jam, dia mendapat beberapa informasi penting tentang Zahran selama lepas dari pengawasannya. Seorang pria paruh baya menghadap ke ruang kerjanya. Beberapa minggu yang lalu, Zahran dituduh melakukan tindakan asusila di sebuah perkampungan padat penduduk. Dia pun dipaksa menikah dengan gadis yang malam itu tengah bersama dengan Zahran. Tutur pria itu, dia adalah salah satu staf penting di perusahaan yang seringkali merangkap sebagai mata-mata Ilham Prayoga, namanya Hamdan. Mendengar penuturan Hamdan, Ilham semakin penasaran. Siapa perempuan itu? Apakah teman geng motornya? Bukan, Pak. Beberapa sumber mengatakan kalau Zahran dan perempuan itu tak saling kenal sebelumnya. Mereka bahkan belum sempat saling mengenal dan langsung dinikahkan pada pagi harinya oleh para pengurus setempat. Ilham Prayoga masih belum mengerti. Saking sibuknya, ia sampai tak tahu kalau putranya mengalami hari-hari yang memalukan seperti itu. Namanya Sanum, mantan buruh pabrik, usianya sekitar 20 tahunan. Dia anak dari pasangan Dharma dan Yayu. Sumber menegaskan kalau anak itu adalah anak angkat yang ditinggal oleh ibunya yang depresi. Ilham Prayoga semakin tertarik saja. Jadi, istrinya Zahran adalah mantan buruh pabrik yang diangkat oleh seseorang karena ibunya depresi. Kisah macam apa itu? Pasti perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Pikir Ilham, dan baru mendengar seperti itu saja, Ilham langsung menilai kalau Sanum bukanlah perempuan baik-baik. Setelah saya telusuri lebih jauh, ibu dari perempuan itu adalah mantan wanita tunasusila. Kabarnya depresi setelah melahirkan anaknya itu. Tambah Hamdan, dia memanglah seorang informan yang sigap dan gesit. Dia adalah mesin informasi terbaik milik Tuan Ilham Prayoga. What? What the hell? Jadi menantuku adalah anak dari mantan pelacur. Jadi begitu intinya? Kurang lebih begitu, Pak. Tapi orang-orang sekitar lingkungan itu mengatakan kalau dia adalah gadis baik-baik. Kuatkan Hamdan. Bagaimana bisa dia jadi anak baik-baik? Ibunya mati dan depresi. Mantan pelacur pula. Lalu dia dibesarkan di lingkungan yang mayoritasnya hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana bisa karakternya terbentuk dengan baik? Omong kosong. Ilham Prayoga marah-marah. Responnya sangat buruk. Maaf, Pak, soal informasi ibunya ini. Bahkan anak itu belum mengetahuinya. Ini hanya informasi yang saya telusuri dari rumah bordir yang dulu menjadi tempat mendiang ibunya bekerja. Siapa tadi namanya? Sanum, Pak. Bagaimana bisa anakku terjebak dengan perempuan itu? Ini sangat memalukan. Secepatnya saya akan mencari informasi tambahan. Ya sudah, kau boleh keluar. Hamdan menarik diri dan meninggalkan Ilham yang terlihat tak terima dengan sederet informasi mentah yang ia dengar barusan. Bahkan fakta mengejutkan baru saja terkuak sekarang.
Tak banyak yang tahu kalau Sanum ternyata adalah anak dari seorang mantan wanita malam yang meninggal karena depresi setelah melahirkan Sanum. Sanum sendiri pun tak tahu, Dharma sama sekali menutup kisah tragis itu dari siapapun, bahkan dari Sanum sendiri. Wanita macam apa dia? Zah, ada apa denganmu? Gerutu Ilham kesal. Sekarang dia bersikap soker. Padahal dia belum mengetahui informasi lengkap tentang Sanum. Seketika Ilham Prayoga merasa gerah. Sebagai seorang pengusaha besar yang hanya memiliki seorang anak, tentulah dia menginginkan menantu yang sepadan dengan dirinya. Sementara Sanum, sepertinya Ilham akan memiliki alasan kuat untuk menentang pernikahan sakral di antara Zahran dan Sanum. Yang Ilham tidak tahu, Sanum adalah gadis baik yang taat beragama. Bahkan telah mengajarkan beberapa nilai kebaikan pada Zahran. Kendati pun dia lahir dari rahim seorang pelacur dan pria misterius yang tak diketahui sampai detik ini, itu tak berarti Sanum sama seperti mendiang ibunya. Dan entah bagaimana reaksi Sanum andai suatu hari fakta mengejutkan itu sampai ke telinganya sendiri. Pastilah dia akan merasa hancur. Dan untuk saat ini, Sanum sedang menikmati manisnya hidup rumah tangga dengan Zahran. Mereka masih ada di apartemen itu. Mereka sedang makan siang, Zahran membeli makan siang itu dari luar. Nanti, gak usah beli dari luar ya, Bang. Aku bisa kok masak yang lebih enak dari ini. Kata Sanum penuh percaya diri. Oke, jadi kamu udah putuskan buat pindah ke sini? Gimana ya? Tentu saja aku mau, tapi rasanya gimana gitu? Terbiasa tinggal di gang sempit tiba-tiba sekarang tinggal di hunian elit begini. Ya nggak apa-apa, ini kan milikmu juga. Tegas Zahran. Sanum menatap Zahran dan memindai, mencoba mencari kesungguhan di dalam sorot matanya, dan Sanum merasa Zahran memang serius. Dia sedang tidak mempermainkannya. Jadi, beneran nggak apa-apa kalau aku tiba-tiba milih buat tinggal di sini, Bang? Kamu mau? Ya, mau. Sanum tak munafik dan dia tentu saja mau pindah ke apartemen itu. Ya udah, besok pagi kita resmi pindah ke sini dan kita ajak bapak sama ibu kalau perlu sama teman-teman kamu juga buat ngadain acara pindahan kecil-kecilan kita. Sanum setuju. Sanum menyapu pandangan matanya ke sekitar dan ya, dia sudah putuskan, dia akan mulai membiasakan diri dengan semua kemewahan yang tersedia di depan matanya saat ini. Besok abang gak kerja lagi ke bengkel? Kayaknya abang gak akan kerja lagi di sana. Abang akan nyari pekerjaan yang lain lagi. Oh, baiklah. Mungkin maksud Zahran pekerjaan yang lain adalah sebuah posisi di perusahaan. Setelah meresmikan hubungannya dengan Sanum, barulah Zahran mulai mengungkap jati dirinya. Zahran bersungguh-sungguh ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk gadis malang yang telah ia seret dalam masalah memalukan itu. Tapi sekarang, semuanya telah berangsur membaik, menjadi lebih indah untuk dijalani, walau aral dan rintang siap menghadang di depan sana. Pindahan. Ini gaji lo selama kerja di sini? Sah! Thanks banget ya, lo sangat membantu. Jali memberikan sebuah amplop pada Zahran yang datang untuk menyatakan kalau dirinya berhenti bekerja di bengkel. Gue terima ya? Zahran menerima uang itu. Sebenarnya gue butuh lo di sini. Sah! Sumpah! Sejak ada lo, income Wolfgang naik 200%. Yaitu, konsumen didominasi sama cewek-cewek ababil yang dikasih bonus mandangin lo sepuasnya aja udah pada seneng banget. Haha! Kata Yaris berkelakar. Yep, kita butuh lo di sini. Sah! Tapi gue rasa, lo emang harus kembali ke habitat asal lo. Kalau bukan lo, siapa lagi yang akan mewarisi posisi tertinggi di perusahaan? Soal itu, gue gak peduli jatuh pada siapapun asal jangan keselingkuhan bokap gue aja. Sahut Zahran tegas. Nah ya, jangan sampai dia amit-amit. Makanya lo harus pasang badan. Oh iya, nanti malam gue mau pindahan. Kalian datang ya, makan-makan di hunian baru gue. Ajak Zahran. Wah. Oke, nanti kita datang. Sah. Party nih kayaknya. Ajakin juga yang lain. Diwan sama yang lainnya. Oke,
Zasep, gue cabut ya. Pamit Zahran. Oke, bro. Zahran beranjak dan masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil ada Sanum yang menunggu. Di seat belakang ada beberapa tas besar yang berisi barang-barang dari kontrakan lama. Zahran masuk lalu memberikan amplop gajinya pada Sanum. Nih. Sanum menerimanya. Rasanya senang sekali menerima uang gaji suaminya walau itu adalah gaji terakhir dari bengkel. Kita langsung ke pasar aja, Bang. Kira-kira ada berapa orang yang datang ke acara pindahan kita? Kayaknya teman-teman abang juga akan banyak yang datang. Kamu masaknya agak banyakan aja. Bisa kan? Bisa-bisa, tapi butuh bantuan ibu sama teman-temanku. Boleh kan? Tentu saja boleh. Sanum senang sekali. Belakangan dia merasakan banyak kejutan di dalam hidupnya. Dan pindah dari gang sempit menuju ke sebuah apartemen, tentulah masih seperti sebuah jackpot. Seperti sebuah jawaban atas doa-doa, harapan dan penantiannya selama ini. Dharma, Yayuk, Aira dan Mirna sudah ikut ke apartemen baru Sanum. Sama seperti Sanum, mereka berempat tak bisa berhenti berdecak mengagumi nasib baik yang menaungi Sanum belakangan ini. Kenyataan yang telah terjadi saat ini seperti sebuah tamparan telak bagi orang-orang yang mencemooh pernikahan grebek di antara Sanum dan Zahran. Sekarang, mereka yang menghina dan tertawa puas merasa sangat menyesal, hanya bisa menelan selaiva termasuk Yayu. Silakan masuk. Persilakan Sanum bersikap seperti seorang tuan rumah. Masya Allah, beruntung banget kamu, Num. Kata Mirna. Iya, alhamdulillah ya, ikut senang aku, Num. Aira menambahkan. Kalian duduk aja dulu, sebentar lagi bantuin aku masak ya. Soalnya nanti malam bakalan ada teman-teman bangsa juga yang datang buat ikut berdoa dalam acara pindahan ini. Kata Sanum. Wah, nanti malam banyak cogan-cogan dong. Bisik Mirna begitu girang. Hele. Cibir Aira. Mereka pun duduk di ruang utama. Di sana ada satu set sofa yang nyaman dengan sebuah televisi berlayar besar di depannya. Saat membeli apartemen itu, Zahran memang sudah melengkapi isi apartemennya. Tapi saat konflik rumah tangga orang tuanya sedang memuncak, Zahran lebih senang hidup menggelandang di basecamp satu ke basecamp lainnya, meninggalkan semua fasilitas yang ia miliki. Dharma sedari tadi hanya diam. Dia termenung dan di dalam hati ia tak berhenti mengucap syukur atas rezeki melimpah yang putrinya terima. Sementara Yayuk terlihat iri dan tak suka. Di sisi lain, dia merasa sedikit menyesal karena telah menghina dan merendahkan Zahran sebelumnya. Pak, sadarkan Sanum sembari mengusap tangan Dharma. Dharma tersadar lalu menatap Sanum dengan nanar. Ini rezekimu, nak. Bapak sampai gak bisa berkata apa-apa. Bapak bangga, Bapak ikut senang. Kata Dharma penuh haru, nyaris saja air matanya meniti di ujung mata yang sudah keriput itu. Iya, Pak. Mungkin ini memang sudah jadi rezekiku. Doakan selalu semoga apa yang aku jalani sama Bang Zahran ini akan membawa kebaikan, berkah dan langgeng. Pinta Sanum. Bagi Sanum, dua orang tua adalah keramatnya. Tanpa dua orang tua, dia bukan apa-apa. Begitulah pikirnya. Pasti, Sanum. Semua ini akan membawa kebaikan buat semua orang. Jelanglah kebahagiaanmu, nak. Dharma mengusap kepala Sanum penuh kasih sayang. Mirna dan Aira ikut larut dalam perbincangan yang syahdu itu. Begitupun dengan Zahran. Zahran bersumpah akan mengambil alih hidup Sanum menjadi lebih baik agar Dharma tenang. Tapi beda halnya dengan Yayuk yang terlihat suka tak suka. Cenderung tak suka dengan rezeki yang Sanum terima ini. Gak usah lebay begitu. Jadi apa yang mau dimasak nih? Itu dapurnya, kan? Ayo kita mulai. Kata Yayuk ketus lalu dia beranjak dan pergi ke area dapur. Idi, Bu Yayuk mah gitu. Cibir Aira pelan dan kesal. Ibu Lucnu dia mah.
Kutuk Mirna tak kalah kesal. Sudah, jangan dengarkan ibumu, kata Dharma. Iya, Pak. Bapak duduk aja di sini ya. Aku mau mulai masak sama teman-temanku sama ibu juga. Iya. Ayo, guys. Ajak Sanum pada kedua kawannya. Oke, besti ya. Sanum, Aira dan Mirna menyusul Yayu ke dapur untuk mulai mengolah bahan yang sudah Sanum beli tadi pagi di pasar. Tinggallah Dharma dan Zahran di ruang tengah itu. Dharma melirik lalu menatap Zahran lamat-lamat. Setelah sekian lama tampil sebagai seorang berandalan, kini Zahran mulai menunjukkan jati dirinya sebagai anak sultan. Zahran, kamu gak ada niatan buat mempermainkan Sanum, kan? Tanya Dharma tanpa basa-basi. Enggak, Pak. Sama sekali gak ada niat seperti itu, tegas Zahran. Jadi, siapa kamu yang sebenarnya? Siapa orang tua kamu? Boleh Bapak tahu, kan? Dharma lanjut menginterogasi. Zahran rasa dirinya memang perlu menjawab pertanyaan itu untuk menyingkirkan keraguan bapak mertuanya. Papa adalah pemilik PT Green Emerald, mungkin Bapak pernah dengar. Jawab Zahran dan Dharma tambah tercekat. Ternyata mantunya bukan Sultan kaleng-kaleng. Tadinya, saya nggak mau bergantung pada orang tua saya. Oleh sebab itu, saya tak lantas memberitahukan soal ini pada Sanum, pada bapak atau pada ibu. Tapi, saya pikir, saya perlu menerima semua hak milik saya dan akan saya bagi dengan Sanum. Secepatnya, saya akan menikahi Sanum secara hukum juga. Dharma masih speechless. Dia tahu kalau Zahran tak mungkin main-main. Bapak nggak usah cemas lagi pada Sanum. Saya akan menjaganya dengan baik. Pungkas Zahran. Terima kasih. Terima kasih banyak, nak. Dharma tak kuasa menahan haru. Dia bahagia tak terkira begitu mendengar kesungguhan Zahran. Sanum melihat momen di mana Dharma bicara serius pada Zahran sembari sesekali menyeka ujung matanya. Aku harap itu adalah air mata bahagia dari Bapak, batinnya. Jali dan Yaris sudah mengirim pesan broadcast pada seluruh anggota The Wolves. Beberapa sudah sepakat untuk datang ke apartemen Zahran untuk turut dalam acara pindahan. Juan bahkan membawa 1 kerat minuman beralkohol karena dia pikir akan ada party dalam acara nanti. Gila aja lo, bro, kata Jali lalu tertawa geli saat melihat minuman-minuman itu di bagasi belakang mobil Juan. Kenapa? Lah, lo kan juga demen, kata Juan. Lo lupa, bini si Zai itu ukti-ukti. Jangan bikin dia risih dengan bawa yang beginian, kata Jali. Juan baru ingat. Ayah, gua lupa. Tapi kan udah lama kita gak minum-minum party bareng, bro. Apalagi si Zah. Ya, nanti kita pasti minum-minum. Pasti si Sanum nyediain minuman juga kan buat kita-kita, kata Yaris. Sirup marjan. Hahaha, kata Jali lalu tertawa. Tapi Jali adalah salah satu orang yang memperpupuri toleransi terhadap Sanum. Sehingga teman-teman yang lain pun mulai menghargai hal itu. Anjing, alih-alih sekalian dah. Gurau Juan lalu tersenyum masam. Hahaha, mereka tertawa. Tapi meskipun mereka tak akan bisa menikmati minuman keras, mereka akan tetap datang ke acara pindahan itu. Ilham mengendus rencana acara pindahan Zahran ke apartemen. Dia pun tak menunggu sampai Zahran membawa Sanum ke hadapannya. Malam ini, Ilham akan bertamu ke apartemen, tak tahan rasanya ingin segera bertemu dengan menantunya. Ilham sudah memiliki ekspektasi yang sangat buruk pada Sanum, tanpa dia tahu kalau sosok Sanum sangatlah jauh dari apa yang ada di dalam pikirannya itu. Ilham sedang menunggu di depan rumah Mona. Tak lama Mona datang lalu masuk ke dalam mobil. Ayo, Hani, aku sudah siap. Mona selesai berdandan. Dia pun akan ikut. Dia tampil klasi dengan outfit, tas, dan sepatu seharga ratusan juta. Tapi ingat, kamu diam saja. Jangan protes kalau Za mengusirmu nanti, peringatkan Ilham sebelum mereka pergi.
Oke, oke, jawab Mona malas. Mona sudah tahu kalau Zahran tak menyukainya, tapi dia masih saja usaha dan berharap Zahran akan mulai menerimanya sebagai calon ibu tiri. Dan tanpa Zahran ketahui, sekarang papa dan kekasihnya sedang menuju ke apartemennya. Entah bagaimana situasi yang akan tercipta nanti ketika Sanum, keluarga Sanum, kawan-kawan geng motor Zahran dan Tuan Ilham Prayoga ada di dalam satu ruangan yang sama. Acara berjalan lancar sampai Sanum menggelar 2 karpet besar di tengah ruang. Sofa dikepinggirkan sehingga nanti para tamu bisa duduk bersama melingkar di ruang tengah itu. Di tengah-tengah sudah tersaji berbagai macam kue, minuman, dan makanan kecil untuk menjamu para tamu sebelum ke acara makan-makan. Berbagai hidangan lezat juga sudah berjejer di meja makan. Berkat bantuan Yayuk, Mirna, dan Aira, Sanum bisa mengadakan acara tasyakur itu. Ting tong. Bel berbunyi. Sanum yang sudah selesai berdandan, memakai dress panjang berwarna dusty pink yang dipadukan dengan kerudung berwarna lebih terang sehingga tampak serasi, cantik, manis, dan merona. Sanum membukakan pintu dan yang datang adalah kawan-kawannya Zahran. Ada sekitar 10 orang termasuk Adahwan, Jawi, dan Yaris. Begitu pintu terbuka, para berandalan yang terkenal onar dan kios itu sampai terpana melihat kecantikan istri dari sahabat mereka. Teman-temannya Bang Zah. Mari masuk, silakan. Sapa Sanum dengan ramah. Masih ada stok gaya yang kayak bininya sih, Zah? Bisik salah satu teman di belakang. Awas lu, jangan macam-macam, peringatkan Jawi. Silakan. Sanum melebarkan pintunya dan satu persatu teman-teman Zahran masuk dengan sopan. Beberapa bahkan ada yang menyempatkan diri mengucap salam. Assalamualaikum. Dan sebagian memang ada juga yang non-muslim, tapi tetap menjaga adab saat bertamu. Pesta pindahan yang mereka bayangnya amat sangat jauh dari kenyataannya. Tak ada bir, tak ada hentakan musik house, tak ada lampu disco, tak ada cewek-cewek seksi. Tapi mereka sangat menghormati, bahkan secara tertib memberi salam hormat pada Dharma dan Yayu. Sikap mereka sungguh di luar dugaan. Siapa mereka? Tanya Yayuk dengan tatapan sinis. Itu teman-temannya Bang Zahran, Bu, mau ikut berdua juga di acara pindahan ini. Jawab Sanum lalu duduk mengambil tempat di samping Yayuk. Oh alah, mereka berandalan juga dong ya. Titi, tolong jangan bicara begitu, Bu. Kau tegur Sanum jadi tak enak. Huan dan kawan-kawan memang tampil urakan, seperti keseharian mereka. Celana robek-robek, jaket denim, jaket kulit, beberapa juga ada yang menunjukkan lengan penuh tato. Tapi mereka sungguh sangat menghormati Sanum. Buktinya mereka duduk tertib bersila di tempat yang telah disediakan. Tak lama Zahran datang, keluar dari dalam kamar dengan pakaian sangat rapi dan alim. Tadi pagi, Sanum menyempatkan diri membeli baju koko berlengan panjang berwarna putih bersih. Penampilan Zahran juga membuat kawan-kawannya terpana. Wah, bahkan mereka tak mampu menyembunyikan sorak-sorai mereka, begitu pangling dengan Zahran yang baru. Tambah cakep lo, bro. Manglingi banget, kata Jawi. Apaan sih lo pada? Lebay, gerutu Zahran. Zahran menghampiri teman-temannya lalu memberi tos pada mereka seperti biasa. Seng Sia udah pada datang, kata Zahran. Pasti datanglah, bro, sahut teman-temannya. Sementara nikmati aja makanan yang ada di depan kalian, selesai berdoa nanti kita makan-makan. Oke, bro. Setelah menyapa semua temannya, Zahran kembali dan duduk di samping Sanum. Sanum yang sedari tadi hanya mesem-mesem dengan situasi yang terjadi saat ini. Dia sungguh sangat bahagia saat ini. Zahran melirik, menatap kagum seperti biasa. Acaranya sudah bisa dimulai, kan? Tanya Dharma yang akan memimpin doa. Sudah, Pak. Silakan. Persilakan Zahran.
Aira dan Mirna malah tak fokus dengan rangkaian acara. Perasaan mereka dag-dig-dag melihat para berandalan itu. Tapi, tanpa mereka tahu, Jali sudah mencuri start dari tadi. Diam-diam Jali curi-curi pandang pada Aira. Dharma sudah mulai membuka acara dengan doa pembuka dan beberapa wejangan untuk Sanum dan Zahran. Tapi Aira dan Mirna masih menyempatkan diri untuk saling berbisik-bisik. Teman-teman Bang Zahran cakep-cakep ya. Tapi gak ada yang lebih cakep dari Abang Zah. Iya sih. Yang pakai jaket denim tuh. Liatin lu terus. Rak. Bisik Mirna yang sudah curiga dengan gelagat Jali. Ah, masa sih? Yang mana? Yang entu. Geretak Sanum sembari melotot pada kedua bestinya itu. Sanum minta pada Mirna dan Aira untuk mengikuti sesi berdoa tanpa berdesas-desus. Ya, Bu Ustadz Zakah. Kata Mirna iseng lalu tak berdesas-desus lagi dengan Aira. Dharma sudah memberi nasihat, lanjut dia akan memimpin doa. Bagi yang hafal doanya, mari kita baca bersama-sama. Yang belum hafal bisa ikut mendengarkan ya. Kata Dharma. Baik, Pak. Jawab kawan-kawan Zahran kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni yas'aluka khairal mulaji wa khairal makraji bismillahi walajna'a wa bismillahi kharajna'a wa ala alahirabana tawakalna'a. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu atas kebaikan rumah yang aku masuki dan kebaikan rumah yang aku tinggalkan. Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar dan kepada Allah, Tuhan kami bertawakal. Amin. Setelah membaca doa itu, lanjut Dharma membaca beberapa surat pendek dan ditutup dengan doa penutup. Acara itu berlangsung khidmat, para berandal mengikuti setiap sesi dengan khusyuk. Mereka benar-benar menghormati Sanum dan keluarganya. Zahran pun bangga, dia sungguh mengapresiasi sikap kawan-kawannya. Acara sudah selesai. Silakan nikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Sanum. Silakan. Kata Dharma. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak yang mulai pertama. Kata Jali dengan sopan. Baiklah, ayo kita sama-sama. Mari. Dharma memulai. Dia adalah orang pertama yang beranjak ke meja makan dan mengambil piring. Konsepnya memang seperti buffet dinner atau prasmanan. Para tamu mengambil makanan mereka sendiri. Sanum, Mirna, dan Aira segera mengambil posisi sebagai pelayan dengan menyiapkan piring sendok dan garpu untuk para tamu. Zahran ikut mengantri dengan teman-temannya. Tumben lo semua pada sopan banget, bro. Bisik Zahran lalu tersenyum geli pada semua teman-temannya. Ya kali kita semua berlaku barbar di sini, sah. Walaupun si Wan udah sedia 1 kerat Jack Daniels di mobilnya. Bisik Jali. Tahan dulu lah minum-minumnya di base camp aja. Oke. Kata Zahran. Oke lah. Saat giliran Jali yang menerima piring dari Aira. Aira tersipu dan hati Jali pun berdebar hebat. Keduanya malah diam beberapa saat sehingga teman-teman mereka curiga kalau ada sesuatu di antara mereka. Lama banget loh, Ger. Maju dong. Kau tegur Yaris. Jali pun tersadar dan jadi malu. Makasih ya, Ukti. Ucap Jali pelan pada Aira. Sama-sama, Bang. Aira tersipu habis-habisan. Si Ali, ada yang cinlok nih kayaknya. Goda Mirna. Boleh-boleh, Bang Jali baik kok. Kata Sanum ikut menggoda. Udah, ambilin deh rendangnya. Yang ini udah tinggal dikit nih. Kata Aira jadi salting. Dikit apaan? Itu masih banyak. Salting cie. Ih, Mir. Please deh. Sanum ikut senang dengan apa yang terjadi pada kawannya. Suasana malam ini begitu khidmat, aman terkendali. Para berandal itu mampu beradaptasi membuat Zahran maupun Sanum salut pada mereka semua. Ayo kalian makan. Kata Sanum pada teman-temannya. Kamu juga, yuk.
Ya, kalian duluan aja. Ting tong. Sekali lagi bel berbunyi. Apakah masih ada teman Zahran yang tertinggal? Zahran yang duduk bersama teman-temannya pun merasa heran. Siapa lagi yang datang? Karena Sanum adalah satu-satunya orang yang belum mengambil makanan, maka Sanumlah yang membukakan pintu. Ternyata yang menunggu di luar pintu sana adalah Ilham Prayoga dan kekasihnya. Ilham Prayoga tak sabar ingin masuk dan menemui menantunya. Menantu yang ia anggap hina karena berasal dari rahim seorang pelacur. Kalau dia yang membukakan pintu, biar aku langsung jambak aja rambutnya ya, Mas. Lancang banget enggak sih? Dia sudah menjebak Zahran dalam pernikahan konyol itu. Udah pastilah kalau perempuan itu punya niat buruk sama Zahran. Dia pasti mau morotin Zahran. Celoteh Mona. Mona tahu tentang kabar pernikahan Zahran dan dia juga memberikan respon negatif. Terlebih dia semakin memanaskan suasana hati Ilham Prayoga. Jangan lakukan itu. Kamu mau Zahran balas menjambakmu. Kau tegur Ilham. Tapi kan perempuan itu udah lancang loh, Mas. Pasti perempuan gak bener deh dia. Ceketeti, pintu terbuka perlahan. Sanum heran, Ilham Prayoga juga terdiam melihat sesosok anak manis berhijab yang membukakan pintu. Apakah Ilham Prayoga salah pintu? Tapi, ini benar unit nomor 169. Lantas, siapa gadis berkerudung itu? Mona? Mona juga terdiam dan berhenti membacot. Maaf, Bapak. Sanum terlihat segan dan masih belum ngeh kalau yang ada di hadapannya sekarang adalah papa mertuanya. Ini benar unit milik Zahran Arayan Prayoga kan? Tanya Mona dengan angkuhnya. Mona mulai menunjukkan keangkuhannya. Iya, benar. Jawab Sanum jadi gugup. Jadi kamu siapa? Tanya Mona. Sementara Ilham diam saja dan tak lepas memperhatikan sosok Sanum. Saya. Sanum mendadak tergagap dan merasa kalau orang-orang di hadapannya pasti bukan orang sembarangan. Saya papanya Zahran. Ilham memotong kegagapan Sanum dan dengan tegas memperkenalkan diri. Sanum terbeliak kaget. Dia pun jadi semakin deg-degan. Jadi orang berpakaian sangat rapi itu adalah papa mertuanya? Pikir Sanum. Kamu siapa? Tanya Ilham bersikap dingin. Saya Sanum, istrinya Bang Zahran. Sanum mulai memperkenalkan diri dan sungguh Ilham tak percaya kalau dugaannya meleset jauh. Apalagi Sanum langsung menunduk hormat dan meraih tangannya lalu memberikan salam hormat seperti seorang anak pada papanya. Ilham terdiam lagi. Ada sedikit kesan baik terbesit, bahkan anaknya sendiri tak pernah mencium tangannya seperti itu. Sekarang, yang merasa terancam adalah Mona. Melihat kelugasan dan sikap sopan Sanum, Mona malah jadi khawatir kalau Ilham akan mulai menerima Sanum sebagai mantunya. Sanum, bagus sekali ya pencitraan kamu. Sergah Mona. Pencitraan? Zahran. Mona masuk menyeruduk bahkan menabrak setengah bahu Sanum. Mona tak ada sopan-sopannya. Sanum sampai tak habis pikir dengan sikap tak sopan itu. Silakan masuk, Pak. Persilakan Sanum pada Ilham sambil menahan sakit karena lengan kanan yang sudah pulih itu kini terasa ngilu lagi setelah ditabrak oleh Mona. Ilham pun masuk dan mencoba mengamankan kebarbaran Mona. Mona benar-benar merusak suasana. Semua mata menatap padanya. Dan Mona pun jadi malu sendiri karena di dalam sedang banyak orang. Zahran marah. Teriakan Mona membuatnya murka. Mona benar-benar mengacaukan acaranya. Ini bukan bullshit. Semua orang terbengong, padahal mereka baru saja memulai menikmati makan malam mereka. Tapi beberapa teman Zahran pasang badan. Mereka tahu kalau Mona adalah pelakor yang telah menghancurkan keluarga Zahran. Oh, maaf, sedang ada acara makan-makan ya rupanya di sini. Kata Mona masih dengan sikap yang angkuh. Dia berdiri di antara orang-orang yang sedang duduk.
Zahran hendak bangkit tapi Jali menahan pundaknya lalu berkata, "Come, bro. Jangan merusak kekhidmatan acara pindahan lo ini. Dia yang udah merusak acara ini." Kata Zahran lalu melepaskan diri dari Jali. Zahran benar-benar murka. Dia berjalan menghadap Mona sehingga situasi menjadi tegang. Tak lama, Ilham juga muncul bergabung di ruang utama itu. Situasi semakin canggung dan panas. Keluarga dan teman-teman Sanum tak tahu siapa yang datang. Mereka hanya diam bengong menonton. "Kalian gak diundang!" Tegas Zahran dengan mata berapi-api. Dia menatap Mona dengan sorot penuh kebencian. Telunjuknya terlempar ke wajah Mona. "Hah, Zah, mana boleh kamu bicara begitu? Di mana sopan santunmu terhadap orang tuamu sendiri? Mona melanggar janjinya. Dia bilang dia tak akan cari gara-gara. Tapi sejak awal saja dia sudah menyulut emosi Zahran. Tak lama Sanum muncul. Sanum langsung menengahi lalu meletakkan tangannya di dada Zahran. "Jangan begitu, Bang. Duduklah," ucapnya dengan lembut. "Zahran, tak baik bertengkar di tengah-tengah makanan seperti ini. Bisa-bisa hilang keberkahannya. Ayo, duduklah. Jika ada yang perlu diselesaikan, selesaikan dengan kepala dingin," seru Dharma. Ilham melirik ke arah sumber suara dan begitu ingin tahu siapa sosok yang mencoba menenangkan anaknya itu. Mungkin bapaknya Sanum, pikir Ilham. Dengar kata, "Bapak, duduklah. Nanti semua makanan ini bisa mubazir loh," kata Sanum. Zahran menahan gejolak amarahnya setelah ditenangkan oleh bapak mertua dan istrinya. Jali pun membantu mengamankan situasi. Jali mendekat, merangkul Zahran lalu mengajak Zahran untuk kembali duduk di tempat semula. Kawan-kawan Zahran memandang benci pada sosok Mona. Andai saja bukan dalam acara tasyakur dan andai saja tak ada keluarga Sanum, mereka pasti akan bertindak barbar juga. "Bapak, Ibu, silakan duduk," persilakan Sanum saat berbalik ke hadapan Mona dan Ilham yang masih berdiri di tepi karpet yang tergelar itu. "Duduk di mana? Duduk lesehan gabung sama mereka?" tanya Mona dengan pongahnya. "Di mana saja, senyamannya Ibu, di sofa saja, silakan." Sanum masih berusaha bersikap baik, walau tak munafik kalau hatinya ikut kesal. "Jangan panggil aku Ibu ya. Sanum, duduklah. Abaikan dia," seru Zahran kesal. Sanum jadi serba salah. Kesan pertama bertemu dengan papa mertua, rasanya buruk sekali. Sanum merasa menyesal. Dharma mulai bertindak. Dharma bangun dari duduknya, berjalan menuju ke tempat Ilham, Mona dan Sanum berdiri sekarang. "Assalamualaikum, Pak," sapa Dharma dengan sopan pada Ilham. "Waalaikumsalam," jawab Ilham tapi masih dengan sikap yang dingin. "Saya Dharma, bapaknya Sanum. Jika berkenan, bergabunglah duduk bersama kami untuk acara tasyakuran ini. Kami baru saja selesai berdoa. Mari, duduklah di sebelah sini." Dharma berusaha menetralkan suasana. Dia menyapa Ilham lalu mempersilakannya untuk duduk. "Oke, terima kasih." Ilham masih punya adab. Dia hargai ajakan Dharma. Ilham menepi ke atas karpet, membuka sepatunya dan duduk bergabung. Sementara Mona melengos pergi ke sofa yang ada di sudut ruang. "Maaf ya, sudah mengganggu acara makan kalian. Silakan lanjutkan," kata Ilham. Zahran yang murka pun perlahan mereda karena merasa kalau Ilham menghargai acaranya. Persetan dengan Mona. Biarkan saja pelakor itu kepalaran di sudut ruang, pikir Zahran kesal. "Tidak apa-apa, Pak. Justru kamilah yang harus meminta maaf karena tak sempat menunggu kedatangan Anda," kata Dharma. Dharma adalah mediator terbaik malam ini. "It's okay. Silakan, lanjutkan makan malam kalian," kata Ilham sok bijak. Zahran tambah heran karena merasa kalau ada yang aneh dengan sikap papanya.
Biasanya Ilham bersikap apatis dan angkuh, tapi malam ini dia terlihat jauh lebih baik. Sanum bergerak cepat. Sanum membawakan satu piring lengkap dengan makanan yang ia hidangkan malam ini. Dia mempersembahkannya pada Ilham. "Silakan, Pak, dicicip walau sedikit," kata Sanum tanpa berani menatap mata Ilham. Sementara Ilham lekat menatap wajah teduhnya. "Terima kasih." Tapi Ilham masih bersikap dingin. "Sama-sama, Pak." Sanum lanjut membawakan makanan untuk Mona. Tak peduli mau dimakan atau tidak, tapi setidaknya Sanum menunaikan tugasnya sebagai seorang tuan rumah. "Silakan, Bu." Sanum meletakkan piringnya di atas meja. Tapi Mona tak merespon, melirik pun tidak. Biarlah. Yang penting Sanum sudah menunjukkan sikap yang baik, pikir Sanum. Dan makan malam yang lezat itu tiba-tiba terasa hambar. Kedatangan Mona dan Ilham membuat suasana khidmat dan hangat yang tercipta sebelumnya menjadi buyar dan dingin. Sampai acara selesai, semua orang berpamitan untuk pulang. Kawan-kawan Zahran pamit dan memberi salam hormat pada semua orang kecuali pada Mona. Dharma, Yayuk, Mirna, dan Aira juga berpamitan untuk pulang. Walau Yayuk ingin tinggal lebih lama di apartemen Sanum, tapi Dharma mengisyaratkan untuk pulang agar memberi ruang untuk Tuan Ilham. "Biar abang antar mereka pulang. Kamu tunggu aja di sini, tapi jangan bicara apa-apa sama si Jalang itu," kata Zahran pada Sanum yang ingin mengantar Dharma pulang. "Gak usah, Zahran. Tetaplah di dalam bersama orang tua kamu," cegah Dharma. "Gak usah Bang Zah, Aira udah pesan taksi online kok. Taksinya udah dekat malahan," cegah Aira juga. "Sana masuk, kalian masuklah," kata Dharma yang menyuruh Zahran untuk kembali masuk ke dalam apartemen bersama Sanum. Sanum mengangguk sebagai tanda kalau ia akan menurut pada Dharma. Dharma, Yayuk, Mirna, dan Aira masuk ke dalam kabin lift dan berpamitan. Tinggallah Sanum dan Zahran di depan lift itu yang hanya berjarak beberapa meter saja dari pintu apartemennya. "Jadi, yang tadi itu bukan ibu kamu, Bang?" tanya Sanum dengan sangat hati-hati. "Bukan." "Oh, ya udah, ayo masuk," ajak Sanum lalu menggandeng tangan Zahran. Sanum mengerti kalau suasana hati Zahran sedang sangat kacau saat ini. Tapi bagaimanapun juga, kedatangan Ilham dan Mona harus dihargai. Zahran dan Sanum kembali masuk ke dalam apartemen mereka. Keduanya duduk bergabung di sofa dengan Ilham dan Mona. "Seharusnya kamu gak menyembunyikan ini, Zahran. Kamu sangat tidak menghargai Papa." Ilham mulai menuntut lagi. "Aku kan udah bilang, aku sudah menikah. Apa Papa lupa?" sahut Zahran masih dengan sikap yang ketus. "Iya, kamu bilang beberapa hari yang lalu. Tapi apa pantas kamu menyembunyikannya lebih lama? Ditambah lagi Papa nggak tahu latar belakang istrimu ini. Atau jangan-jangan kamu juga nggak tahu latar belakang istrimu ini? Sah." Mona ikut nimbrung. "Diam! Gue nggak memperkenankan lo buat ngomong." Zahran bereaksi lagi dan menyeringai pada Mona. Sanum sampai terperangah dengan sikap kasar Zahran itu. "Hentikan, Zah. Jagalah sikapmu," kau tegur Ilham. "Sejauh ini aku selalu berusaha bersikap sopan pada semua orang kecuali pada musuhku dan pada perempuan Jalang ini." Zahran masih berapi-api. "Baang." Sanum mengelus dada Zahran lagi, dan sedikit banyak itu mentransfer sebuah ketenangan untuk Zahran. "Papa bilang kalau kamu harus menjalani studi sekurang-kurangnya selama 6 bulan untuk memahami job desk-mu di perusahaan kelak. Situasi ini akan menghambat semuanya," kata Ilham. "Maksud Papa apa? Maksud Papa istriku menghambat skenariomu untuk masa depanku, begitu?" Zahran terpancing lagi. "Kurang lebih seperti itu, Jah. Pernikahanmu dengan perempuan ini kan cuma pernikahan siri. Nah, kalian bisa membatalkannya.
Ucapkan talak dan semuanya selesai. Mona tak kapok menyulut emosi Zahran. Dengan entengnya dia bacot seperti itu. Kali ini Shanum tersinggung. Sangat tersinggung. Shanum pun mulai takut kalau pernikahannya tak akan direstui oleh papanya Zahran. Anjing lo ya! Jaga bacot lo! Zahran bangkit dari duduknya dan hendak menyerang. Kali ini Shanum tak mencegah lagi karena hatinya pun seketika kacau dengan kata-kata Mona. Zahran. Ilhamlah yang berusaha keras menahan terjangan Zahran. Ilham menghadang melindungi jalannya itu dari amukan putranya. Jangan halangi aku. Dia perlu diberi pelajaran. Kata Zahran berusaha melukai Mona yang duduk santai karena merasa dilindungi oleh Ilham. Cukup. Ilham sampai harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendorong Zahran menjauh. Papa emang udah gila. Mati-matian ngebelain jalan ini. Papa nggak dengar tadi dia ngomong apa. Senaknya ngatur kehidupanku. Fucking hell. Siapa dia? Zahran terus merutuk. Shanum malah diam saja tak melakukan tindakan apa-apa. Papa juga berpikir demikian. Tegas Ilham. Apa maksudnya? Ilham melirik ke arah Shanum yang tertunduk lemas menikmati drama berat di hadapan matanya saat ini. Shanum juga sudah mulai merasa kalau dirinya tak akan direstui oleh papa mertuanya. Sudahlah, lupakan saja. Sebelum program studinya berjalan, datanglah ke kantor untuk membantu staf keuangan. Papa tunggu kedatanganmu. Mona, ayo pulang. Ilham tak mengatakan apa-apa. Apa mungkin Ilham tak tega melihat Shanum? Niat awal ingin memisahkan Shanum mulai terkikis setelah melihat sosoknya yang jauh dari ekspektasi buruknya. Kok segitu aja, sayang? Katakanlah tujuan kedatanganmu sekarang. Protes Mona yang kesal karena tiba-tiba Ilham mengubah rencananya. Jangan banyak bicara lagi, ayo pulang. Ilham memaksa Mona untuk pergi. Ilham menarik tangan Mona dan pergi begitu saja meninggalkan ruangan itu. Zahran diam beberapa saat. Zahran pun merasa akan ada pertentangan dalam pernikahannya ini. Lanjut Zahran melirik pada Shanum yang tampak down dan sedih. Zahran kembali duduk di samping Shanum. Jangan dengerin mereka ya. Pinta Zahran lalu menangkup wajah Shanum dengan kedua tangannya. Tampak jelas kalau saat ini Shanum sedang cemas. Shanum tak bisa menyembunyikannya. Kayaknya mereka nggak berkenan sama pernikahan ini, Bang. Ungkap Shanum dengan mata berkaca-kaca. I don't care. Abang nggak peduli dengan mereka. Tegas Zahran. Tapi, Shanum, kamu adalah orang yang udah membuat abang merasa berarti. Di saat orang tua abang asyik dengan dunia mereka sendiri, mereka melupakan keberadaan abang sebagai anak mereka. Tiba-tiba kamu hadir dan membuat abang merasa berarti. Ini tuh bukan bullshit. Ungkap Zahran. Kata-kata Zahran cukup menghibur Shanum walau hatinya masih takut kalau nanti Mona kembali berulah dan berusaha menghasut Ilham untuk menentang pernikahan mereka lagi. Shanum, usap air mata kamu dan tersenyumlah, please. Pinta Zahran lalu menyeka perlahan setitik air mata di ujung mata istrinya. Shanum menyunggingkan senyum penuh paksaan hanya untuk memenuhi permintaan suaminya. Padahal dalam hati, dia begitu ketakutan. Setelah Shanum tersenyum, Zahran menjatuhkan Shanum di dalam pelukannya. Zahran berucap setengah berbisik. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pernikahan ini ya. Tolong jangan terpengaruh dengan apapun. Shanum hanya mengangguk. Dan Shanum malah tak yakin. Shanum merasa kalau badai akan datang lagi setelah ini. Candu.